Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai bab pemilihan portofolio pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Teori Portofolio. Saya Nirma Mufaidah Dwi Ajeng Suhermanto, NIM 20, beserta teman saya Kalista Andini, NIM 46, dan Nanda Sayida, NIM 62. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai menentukan attainable set dan efficient set. Opportunity set atau attainable set adalah seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi dan aktiva-aktiva yang tersedia. Semua titik di attainable set menyediakan semua kemungkinan portofolio, baik yang efisien maupun yang tidak efisien, yang dapat dipilih oleh investor. Kumpulan atau set dari portofolio yang efisien ini disebut efficient set atau efficient portfolio. Selanjutnya, A. Korelasi positif sempurna. Untuk korelasi positif sempurna, dua buah aktiva A dan B yaitu rho AB sama dengan +1, maka rumus varian portofolionya sigma B kuadrat sama dengan alfa kuadrat dikali sigma A kuadrat ditambah B kuadrat dan dikalikan sigma B kuadrat plus 2 alfa kali B, lalu dikalikan lagi sigma A dikali sigma B, di mana alfa sama dengan besarnya proporsi saham A, B besarnya proporsi saham B di dalam portofolio. Deviasi standar portofolio dengan korelasi positif sempurna adalah sigma P sama dengan alfa dikali sigma A ditambah 1 dikurangi alfa, lalu dikalikan sigma B atau sigma P sama dengan sigma B ditambah sigma A dikurangi sigma B, lalu dikalikan A, di mana sigma P sama dengan deviasi standar portofolio, lalu 1 dikurangi alfa sama dengan proporsi sekuritas kedua. Untuk kasus korelasi positif sempurna, portofolio tidak dapat menurunkan resiko atau diversifikasi tidak dapat menurunkan resiko. Sedangkan rumus untuk ekspektasi dari portofolio untuk dua buah sekuritas dinyatakan sebagai berikut. ERP sama dengan alfa dikali ERA ditambah 1 dikurangi alfa, lalu dikalikan ERB. Untuk ERP sama dengan return ekspektasi portofolio. B. Tidak ada korelasi antara sekuritas. Untuk korelasi antara dua aktiva A dan B sebesar 0, yaitu rho AB sama dengan 0 dan substitusikan B sama dengan 1 dikurangi alfa, lalu rumus varian dari portofolio menjadi sigma P kuadrat sama dengan alfa kuadrat dikali sigma A kuadrat ditambah 1 dikurangi alfa, lalu dikuadratkan dan dikalikan sigma B kuadrat. Hubungan antara resiko portofolio dengan proporsi sekuritasnya untuk korelasi 0, rho AB sama dengan 0 adalah tidak linier. Karena hubungan ini tidak linier, maka titik optimasi dapat terjadi. C. Korelasi antara sekuritas adalah negatif sempurna. Untuk korelasi negatif sempurna antara aktiva A dan B yaitu rho AB sama dengan negatif 1, maka rumus varian portofolio menjadi sigma P kuadrat sama dengan alfa kuadrat dikali sigma A ditambah 1 dikurangi alfa dikuadratkan lalu dikali sigma B kuadrat, jadi 2 dikali alfa dikali 1 dikurangi alfa dikali sigma A dikali sigma. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Menentukan portofolio efisien.
Portofolio-portofolio efisien berada di efisien set. Portofolio-portofolio efisien merupakan portofolio-portofolio yang baik, tetapi bukan yang terbaik. Hanya ada satu portofolio yang terbaik, yaitu portofolio optimal. Portofolio optimal berada di portofolio-portofolio efisien. Portofolio optimal merupakan bagian dari portofolio-portofolio efisien. Suatu portofolio optimal juga sekaligus merupakan suatu portofolio efisien, tetapi suatu portofolio efisien belum tentu portofolio optimal. Dengan menggunakan konsep orang yang rasional, rational people, portofolio-portofolio yang efisien dapat dijelaskan. Orang yang rasional didefinisikan sebagai orang yang akan memilih lebih dibandingkan dengan memilih kurang. Sebagai orang yang rasional dengan kondisi kerja yang sama, jika Anda diminta memilih mendapatkan gaji 3 juta rupiah atau 2 juta rupiah per bulan, maka Anda akan memilih gaji yang lebih besar, yaitu 3 juta rupiah per bulan. Dengan resiko yang sama, jika Anda memasukkan uang di bank dalam bentuk tabungan, maka Anda akan memilih yang member bunga 10% dibandingkan dengan yang member bunga 6% setahunnya. Jika Anda memilih tabungan dengan bunga yang lebih rendah, sangat dipastikan bahwa Anda adalah orang yang tidak rasional. Seperti halnya investasi, kita dapat mengasumsikan bahwa investor adalah orang yang rasional. Maka investor akan memilih portofolio D dibandingkan dengan portofolio E atau portofolio F. Portofolio E lebih baik daripada portofolio F, dan portofolio D lebih baik daripada portofolio E. Karena dengan resiko yang sama, return ekspektasi portofolio D lebih tinggi dibandingkan dengan return ekspektasi portofolio E atau F. Dengan demikian, portofolio D adalah portofolio efisien. Dengan cara yang sama dapat juga dijelaskan bahwa portofolio C lebih baik dari portofolio E atau G. Portofolio E lebih baik daripada portofolio G, dan portofolio C lebih baik dari portofolio E. Karena dengan return ekspektasi yang sama resiko, portofolio C lebih kecil dibandingkan dengan resiko portofolio E atau G. Dengan demikian, portofolio C juga merupakan portofolio yang efisien. Dengan cara yang sama juga, maka dapat ditentukan bahwa titik di kurva A sampai dengan B akan berisi dengan portofolio-portofolio yang efisien. Dari penjelasan di atas, maka portofolio efisien portofolio dapat didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan resiko yang tertentu atau memberikan resiko yang terkecil dengan return ekspektasi yang tertentu. Portofolio yang efisien ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan resikonya atau menentukan tingkat resiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya. Investor yang rasional akan memilih portofolio efisien ini karena merupakan portofolio yang dibentuk dengan mengoptimalkan satu dari dua dimensi, yaitu return ekspektasi atau resiko portofolio. Menentukan portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan pilihan dari berbagai sekuritas dari portofolio efisien. Portofolio yang optimal ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu, kemudian meminimumkan risikonya, atau menentukan tingkat risiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya.
Investor yang rasional akan memilih portofolio optimal ini karena merupakan portofolio yang dibentuk dengan mengoptimalkan satu dari dua dimensi, yaitu return ekspektasi atau risiko portofolio. Dalam menentukan portofolio yang optimal, ada beberapa pendekatan, yaitu A. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor mengasumsikan hanya didasarkan pada return ekspektasi dan risiko dari portofolio secara implisit, yang menganggap bahwa investor mempunyai fungsi utility yang sama atau berada pada titik persinggungan utility investor dengan efisiensi. Tiap investor mempunyai tanggapan risiko yang berbeda-beda. Investor yang mempunyai tanggapan kurang menyukai risiko mungkin akan memilih portofolio di titik B. Tapi, investor lainnya mungkin mempunyai tanggapan risiko berbeda, sehingga mereka memilih portofolio yang lainnya selama portofolio tersebut merupakan portofolio efisien yang masih berada di efisien set. Portofolio mana yang akan dipilih investor tergantung dari fungsi utility-nya masing-masing. B. Portofolio optimal berdasarkan model Markowitz. Dalam pendekatan ini, pemilihan portofolio investor didasarkan pada preferensi mereka terhadap return yang diharapkan dan risiko masing-masing pilihan portofolio. Kontribusi yang sangat penting bagi investor adalah bagaimana seharusnya melakukan diversifikasi secara optimal. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dari model Markowitz, yaitu A. Semua titik portofolio yang ada dalam permukaan efisien mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. B. Model Markowitz tidak memasukkan isu bahwa investor boleh meminjam dana untuk membiayai portofolio pada aset yang beresiko, dan model Markowitz juga belum memperhitungkan kemungkinan investor untuk melakukan investasi pada aset bebas risiko. C. Dalam kenyataannya, investor yang berbeda-beda akan mengestimasi input yang berbeda pula ke dalam model Markowitz, sehingga garis permukaan efisien yang dihasilkan juga berbeda-beda bagi masing-masing investor. Portofolio optimal berdasarkan model Markowitz didasarkan pada 4 asumsi, yaitu 1. Waktu yang digunakan hanya satu periode. 2. Tidak ada biaya transaksi. 3. Preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasi dan risiko. 4. Tidak ada simpanan dan pinjaman bebas risiko. Asumsi bahwa preferensi investor mengasumsikan hanya didasarkan pada return ekspektasi dan risiko dari portofolio secara implisit, yang menganggap bahwa investor mempunyai fungsi utility yang sama. Pada kenyataannya, tiap-tiap investor memiliki fungsi utilitas yang berbeda-beda, sehingga portofolio optimal akan dapat berbeda. D. Portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Aktiva bebas risiko adalah aktiva yang mempunyai return ekspektasi tertentu dengan varian return atau risiko yang sama dengan 0. Karena variannya sama dengan 0, maka kovarian antara bebas risiko juga sama dengan 0. Dari pernyataan di atas, maka aset bebas risiko merupakan aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah dapat dipastikan pada saat ini, karena ditunjukkan oleh varian yang sama dengan 0. D. Portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Model indeks tunggal dapat digunakan sebagai alternatif dari model Markowitz untuk menentukan efisiensi dengan perhitungan yang lebih sederhana. Model ini merupakan penyederhanaan dari model Markowitz. Model ini dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963. Yang disebut dengan single index model, yang dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasi dan risiko portofolio. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar dan mempunyai reaksi yang sama terhadap suatu faktor atau indeks harga saham gabungan atau IHSG.
karena return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum. Portofolio optimal berdasarkan model indeks ganda. Model indeks ganda menganggap ada faktor lain selain IHSG yang dapat mempengaruhi terjadinya korelasi antar efek. Dalam upaya mengestimasi expected return, standar deviasi, dan covariant efek secara akurat, model indeks ganda lebih berpotensi sebab actual return efek tidak hanya sensitif terhadap perubahan IHSG atau ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi return efek, seperti tingkat bunga bebas risiko. Untuk membentuk portofolio yang efisien, terdapat beberapa asumsi yang harus diperhatikan. Asumsi tersebut antara lain: 1. Perilaku investor, bahwa semua investor tidak menyukai risiko atau risk averse. Investor yang dihadapkan pada dua pilihan, yaitu investasi yang menawarkan keuntungan atau return yang sama dengan risiko yang berbeda, akan memilih investasi yang memiliki risiko yang lebih rendah. 2. Fungsi utilitas dan kurva indifferent. Fungsi utilitas bisa diartikan sebagai fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Semakin tinggi nilai suatu alternatif pilihan, semakin tinggi utilitas alternatif tersebut. Fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik sebagai kurva indifferent. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.